Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidup. Ternyata bukan hanya sekedar hidup, Allah tambah lagi dengan nikmat sehat. Bukan hanya dengan nikmat sehat, Allah tambahkan lagi dengan nikmat istiqomah. Sehingga dengan nikmat-nikmat inilah kita bisa melakukan dan menjalankan segala aktivitas ibadah, khususnya di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Salawat dan salam menfitnah orang. Lisan kita yang kurang berzikir kepada Allah tidak akan mampu menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah. Saking mulianya salawat dan salam. Oleh karena itulah makanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kalau kita teliti pun artinya Allahumma sholli, ya Allah sampaikanlah sholawat kami, wasallim sampaikan salam kami. Karena kita tidak mampu, maka kita minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan di yaumul kiamat nanti kita termasuk dari umat yang mendapatkan sholawat dari beliau. Karena di hari ini kita menziarahi tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, barangkali langsung saja di sekitar kita ini ada beberapa tempat bersejarah yang sayang kali untuk kita lewatkan. Yang pertama Bapak Ibu, saya awali dari sini. Jadi ini tempat ini Bapak Ibu secara keseluruhan yang ada di dalam pagar ini adalah bagian dari istana raja. Tapi jangan tanya berapa kali rajanya datang ke sini Bapak Ibu. Kurang lebih hanya 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan 1 tahun itu tidak pernah berkunjung Raja Salman ke istana beliau yang ini. Karena istana raja itu Bapak Ibu ada di mana-mana. Setiap provinsi ada istana raja. Itu adalah tempat persinggahan beliau setiap mengunjungi provinsi tertentu yang ada di negara Arab Saudi. Dan bukan hanya satu istana raja di setiap provinsi, banyak Bapak Ibu. Di kota Makkah ini setahu saya ada 3 istana raja. Salah satunya adalah yang ada di samping Masjidil Haram. Beliau biasanya datang ke sini salah satu yang pasti di malam 27 Ramadan. Beliau mengajak semua petugas yang ada di Masjidil Haram, baik itu mulai dari imam, muadzin, petugas kebersihan, dan seluruh yang bekerja di Masjidil Haram untuk buka bersama di tanggal 27 Ramadan, dan beliau nanti akan datang ke tempat itu. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perlu kita ambil salah satu sejarah dari bukit yang ada di mana dibangun istana raja ini, namanya adalah Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais. Jadi dulu Bapak Ibu, sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum Nabi itu lahir di atas muka bumi ini, siapa yang menjadi pemimpin di kota Makkah, maka dialah yang bisa menempati Jabal Abi Qubais. Dialah yang membangun rumah di atas Jabal Abi Qubais. Sampai hari ini bisa kita sebutkan, yang membangun rumah di atas Jabal Abi Qubais ini adalah raja sendiri. Dan inilah Bapak Ibu, Jabal Abi Qubais ini adalah bukit pertama yang Allah letakkan di atas muka bumi ini setelah bumi ini ada. Belum ada lagi bukit-bukit yang lain yang di Indonesia, yang di sekitar negara Arab. Yang pertama kali Allah jadikan sebagai paku untuk bumi, sebagai kekuatan penopang untuk bumi ini adalah Jabal Abi Qubais. Di sini Bapak Ibu terjadi dulu beberapa kisah, bahkan mukjizat Nabi pun pernah terjadi di tempat. Inilah yang dulu dikatakan oleh Rasulullah setelah 3 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 43 tahun berarti umur Rasulullah SAW. Nabi berdakwah, kita kenal dengan dakwah namanya dakwatus sirron, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kawannya dulu yang dia dakwahi, sahabat terdekatnya dulu yang dia dakwahi, tetangganya dulu yang dia sampaikan ajaran Islam. Sampai turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini masih bisa kita lihat di dalam Al-Qur'an, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, sampaikan ajaran Islam ini secara terbuka, sampaikan ajaran Islam ini secara terang-terangan, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.